Mama, terima kasih. Saya minta kesediaan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menempelkan jawaban dan cara perhitungan yang ditulis di kertas kosong tadi. Baik, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Perlu Mama ketahui bahwa apa yang sudah dibacakan dan didiskusikan tadi itu menjadi dasar untuk menyusun sebuah anggaran usaha. Dan saya sudah menempelkan anggaran usaha per minggu. Sebelum kita membahas tabel ini, saya akan mengecek kembali jawaban dari hasil diskusi tadi. Maaf Pak, terlambat Pak. Mari Pak. Mari Pak. Untuk kelompok 1A, bacaannya adalah: setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman 100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikan dalam jangka waktu 1 minggu. Pertanyaannya, berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Jawabannya adalah pinjaman modal usaha sebesar Rp100.000. Untuk kelompok 1B, bacaannya adalah: Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari penjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Jawabannya adalah pemasukan per minggu sama dengan 6 hari kali 18 ekor kali Rp5.000 sama dengan Rp540.000. Untuk hasil diskusi dari kelompok 2A, bacaannya adalah: untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga Rp30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga Rp2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Jawabannya adalah panci seharga Rp30.000, kain lap Rp2.000. Dan untuk kelompok 2B, Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar Rp100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Jawabannya adalah pengembalian pinjaman sebesar Rp100.000. Untuk kelompok 3, Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukan untuk seminggu pertama berjualan. Ibu Lili memerlukan 30 kg ikan dengan harga Rp10.000 per kilogram, bumbu seharga Rp120.000, gas untuk memasak seharga Rp15.000. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Jawabannya adalah A. Ikan sama dengan 30 kg kali 10.000 sama dengan 300.000. Bumbu Rp120.000, gas Rp15.000. Untuk kelompok 4A, seminggu kemudian Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan harga Rp5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Jawabannya adalah pemasukan per minggu sama dengan 6 hari kali 18 ekor kali 5.000 sama dengan Rp540.000. Untuk kelompok 4B, untuk bahan baku setiap minggunya, Ibu Lili tetap akan membeli 30 kg ikan seharga Rp10.000 per kilogram,
bumbu seharga 120.000 per 120.000 rupiah. Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? Jawabannya adalah A. Ikan 30 kg kali 10.000 rupiah sama dengan 300.000. Bumbu 120.000. Demikian apa yang sudah didiskusikan dan jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok masing-masing. Kita tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Baik, perlu mama ketahui bahwa untuk memulai sebuah usaha, biasanya kita memulai dengan sebuah kerugian. Biasa kita mulai usaha awal, kita perlu beli peralatan, perlu beli bahan, mengeluarkan biaya untuk menutup pinjaman, sehingga kita mengalami kerugian pada usaha-usaha awal. Tapi kalau usaha selanjutnya, kalau kita sudah tidak perlu lagi beli alat, tidak perlu lagi beli bahan, pinjaman pun kita sudah tutup, maka keuntungan itu akan semakin besar. Itu adalah anggaran di awal usaha, atau keuntungannya kecil. Tapi kalau kita tutup semua, maka keuntungannya semakin besar. Yang berikut saya akan menyampaikan anggaran usaha per minggu. Sesuai dengan hasil diskusi tadi, kita akan masukkan dalam tabel ini dan saya akan menyampaikannya. Anggaran usaha per minggu itu ada kolom keterangan, uang masuk, uang keluar. Seperti yang tadi dalam pembahasan tadi, pinjaman untuk modal awal itu 100.000 rupiah. Kemudian hasil penjualan itu 6 hari dikali 18 ekor dikali 5.000 itu sama dengan 540.000. Peralatan panci kecil itu 30.000. Kemudian kain lap 2.000, bahan baku ikan 30 kg dikali 10.000 sama dengan 300.000. Bumbu 120.000, gas 15.000. Pengembalian pinjaman total, pengembalian pinjaman 100.000 rupiah. Total pendapatan atau uang masuk 640.000 rupiah. Sedangkan total uang keluar 567.000 rupiah. Saldo dari A sampai B itu 640.000 dikurangi 567.000 sama dengan 73.000. Jadi sisa saldo itu ada 73.000. Yang berikut minggu kedua. Minggu kedua itu pinjaman untuk modal awal sudah tidak ada. Hasil penjualan itu 6 hari dikali 18 ekor dikali 5.000 sama dengan 540.000. Panci sudah tidak ada lagi, kain lap juga sudah tidak. Terus pengeluaran untuk beli ikan 30.000 dikali 10.000 sama dengan 300.000. Bumbu 120.000, gas sudah tidak dibutuhkan lagi karena pada minggu pertama masih ada sisa gas untuk digunakan di minggu kedua. Sehingga pada penjelasan awal tadi bahwa kalau kita memulai usaha awal itu kita akan rugi karena kita perlu beli alat mulai dari panci kecil, kain lap, terus pengembalian pinjaman. Itu kita usaha pertama kita akan mengalami keuntungan yang kecil karena kita perlu mengembalikan pinjaman dengan membeli peralatan. Pada usaha minggu kedua kita sudah tidak perlu lagi beli panci, kain lap, terus pengembalian pinjaman sudah tidak ada karena sesuai kesepakatan untuk pinjaman yang dikembalikan itu adalah 1 minggu. Sehingga 1 minggu pertama pinjaman sudah dikembalikan. Sehingga panci dan kain lap dan sebagainya, gas juga karena masih ada sisa, sehingga tidak perlu lagi dibeli. Sampai di sini apakah mama cukup tangkap? Cukup paham, Pak. Baik, untuk penyusunan anggaran usaha bulanan itu nanti kita bisa baca di
buku pintar halaman 30. Tabel di buku latihan itu adalah contoh anggaran usaha yang akan dibuat untuk 1 bulan ke depan. Dan itu nanti bisa dibacakan di buku pintar halaman 30. Yang berikut, setelah kita membuat daftar anggaran ini, kita perlu yang namanya pemasaran. Rencana keuangan itu akan terwujud sesuai harapan kalau barang atau jasa yang kita jual itu laku. Jadi penting juga untuk merencanakan cara menarik pelanggan. Jadi memulai segala sesuatu setelah kita melewati penyusunan anggaran usaha ini, kita masuk pada pemasaran. Bagaimana caranya untuk kita bisa menarik pelanggan, bagaimana caranya untuk barang bisa cepat habis. Maka ada perencanaan berikut, yaitu pemasaran. Dan pemasaran itu kita akan bahas pada langkah berikut.